Halo, apa kabar semua? Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kali ini, Mimin akan melanjutkan anime Sakamoto Days, episode yang kedua. Pada awal cerita, diperlihatkan Sakamoto, Aoi, dan Shin yang sedang berada di tokonya. Dalam benaknya Shin berkata, "Sudah 1 minggu sejak aku menjadi pembunuh bayaran dan mulai bekerja di toko kelontong Sakamoto." Shin berkata kepada Sakamoto, "Wah, pada saat itu, Tuan Sakamoto membuatku sampai gemeteran loh. Aku belum pernah melihat pertarungan jarak dekat selevel itu dari pembunuh bayaran zaman sekarang. Meski sudah pensiun, Tuan Sakamoto tetaplah yang terkuat." Sakamoto berkata, "Kau kerja sana, Shin." Shin berkata, "Ditambah lagi, hanya dengan 1 serangan, Anda bisa membunuh." Aoi yang mendengar perkataan mereka berdua berkata, "Kau berencana kembali menjadi pembunuh bayaran ya?" Tiba-tiba, dengan wajah yang lucu, Sakamoto menggelengkan kepalanya, guys. Hahaha. Shin berbisik kepada Sakamoto, "Loh, tapi orang-orang itu yang tempo hari Tuan bunuh?" Sakamoto menjawab, "Aku tidak melukai mereka di titik yang vital, Shin." Kemudian Aoi berkata kepada Sakamoto, "Kalau melanggar peraturan keluarga, kita akan langsung bercerai." Sakamoto sontak kaget. "Hah? Bercerai? Tidak, istriku." Shin berkata, "Peraturan keluarga? Maksudnya peraturan apa ya, Tuan?" Kemudian, Shin yang bisa membaca pikiran memikirkan bahwa Sakamoto akan menusuknya, guys. Haha. Shin kemudian berteriak, "Kenapa aku dibunuh di dalam pikiran Tuan?" Sakamoto pun menjawab, "Soalnya, kau bicara sembarangan sih." Shin adalah seorang expert, jadi dia bisa tahu isi pikiran orang lain. Di sisi lain, Aoi yang sedang bicara dengan temannya, "Hah? Tadi pagi, bicaraku sudah keterlaluan pada suamiku." Temannya menjawab, "Aku paham banget kok. Aku juga pernah bicara tanpa sadar. Bicara terlalu keras ke suamiku." Aoi menjawab, begitu ya." Di lain sisi, Shin berkata, "Oh, halo kakek polisi. Apa Anda sedang patroli?" Kakek berkata, "Oh, si pegawai mudanya Pak Sakamoto. Belakangan ini, sering ada kasus perampokan di sekitar sini. Jadi aku sedang berjaga." Shin berkata, "Wah, di sini sih toko paling aman se-Jepang, kek." Kakek berkata, "Wah, aku jadi tenang. Hohoho." Kemudian, kakek pun pergi dan berkata, "Tapi kita tak pernah tahu kapan mereka akan menyerang, Shin." Shin pun berkata, "Itu benar, kek. Haha, mana ada perampokan di kota ini. Kebanyakan nonton film tuh." Kemudian Sakamoto berkata, "Ayo kita antarkan pesanan ini, Shin." Shin berkata, "Siap, Tuan Sakamoto." Di sisi lain, di sebuah bis yang didampingi Aoi, tiba-tiba ada seorang perampok dan berkata, "Jangan ada yang bergerak. Bus ini kami bajak. Kalau ada yang pergerakan, orang itu akan langsung kami bunuh." Aoi yang kaget berkata, "Apa? Bagaimana ini? Padahal aku baru beli es krim. Nanti bisa mencair. Kalau aku makan sekarang, mungkin akan kena marah." Di sisi lain, cerita beralih
kepada Sakamoto dan Shin yang sedang mengantar pesanan. Shin berkata, "Tadi aku memang sudah bertanya sih, tapi apa maksud dari peraturan keluarga yang diperebutkan istri tuan?" Sakamoto menjawab, "Aduh, repot menjelaskannya." Shin berkata, "Dipikirkan saja, nanti ku baca pikiran tuan." Setelah Shin membaca pikiran Sakamoto, dia berkata, "Aku iri karena peraturan itu kesannya kekeluargaan sekali." Tiba-tiba, Srit! Shin berkata, "Ada apa, Tuan?" Sakamoto menjawab, "Ada pembajakan bus, Shin." Shin pun menjawab, "Apa?" Sakamoto berkata, "Ada Aoi di dalam bis itu." Shin berkata, "Ada istri Tuan di sana?" Di dalam bus perampok berkata, "Kalian paham rasa kaget saat komik favorit kalian dihentikan serialisasinya kan? Sekarang, kami akan menabrakkan bus ini ke gedung penerbit Su. Kalian semua akan menjadi tumbal menuju industri komik yang telah baik." Di sisi Aoi berkata, di dalam hatinya, "Bagaimana ini? Makan malamnya terlambat deh." Tiba-tiba, perampok tersebut mendodongkan pistol kepada Aoi dan berkata, "Hei, kelihatannya kamu tidak tertarik pada komik ya? Kau santai sekali, padahal sebentar lagi kau akan mati." Aoi menjawab, "Hah? Tentu saja aku santai. Soalnya orang itu pasti akan datang menolongku." Perampok berkata, "Orang itu..." Perampok yang satunya juga berkata, "Kurasa dia jadi gila saking takutnya. Biarkan saja, nanti juga mati." Di sisi lain, saat dalam pengejaran, Shin berkata, "Tuan Sakamoto, berarti urutan prioritas kita untuk misi kali ini kira-kira seperti ini ya? Yang pertama, melindungi keselamatan para sandera. Yang kedua, jangan sampai dikenali sebagai pembunuh bayaran." Sakamoto berkata, "Tidak, tambah prioritas. Yang ketiga, jangan membunuh." Shin berkata, aku sempat penasaran juga peraturan sebelumnya. Kenapa harus ada peraturan jangan membunuh?" Kemudian cerita flashback ke masa 5 tahun yang lalu. Saat itu, Sakamoto yang berusia 22 tahun dan Aoi yang berusia 21 tahun. Aoi berkata, "Lagi-lagi kau berlumuran darah." Sakamoto menjawab, Aku baru selesai kerja." Aoi berkata, "Hah? Berarti kau habis membunuh orang ya?" Aoi yang marah berkata, "Bagaimana bisa? Kau tega melakukan itu?" Sakamoto pun menjawab, "Kalau tidak bekerja, aku tidak bisa membelikanmu hadiah loh." Aoi berkata, "Aku tidak butuh hadiah bersimbah darah seperti itu. Sudah cukup." Kemudian, Aoi berniat bunuh diri dan berkata, "Aku tidak bisa bersamamu lagi." Tiba-tiba, Aoi melompat dari atas jembatan dan berkata, "Selamat tinggal." Sakamoto yang kaget, kemudian melompat juga dan memeluk Aoi dan jatuh bersama. Kemudian, bruk! Aoi berkata, "Kukira aku bakal mati. Untung saja ada salju." Aoi yang sedih dan memegang kepala Sakamoto berkata, "Kau merasa sedih kalau aku mati kan? Seperti halnya kau yang ingin menyelamatkan aku. Siapapun orangnya, pasti ada orang lain yang menganggapnya berharga. Jadi, berjanjilah untuk tidak membunuh lagi. Ini peraturan di antara kita berdua."
sebagai ganti dari semua orang yang telah kau bunuh selama ini. Mulai sekarang, hiduplah dengan menolong orang lain. Kemudian, cerita berganti kepada kondisi saat ini, di mana Sakamoto berkata, "Kuulangi lagi ya, jangan sampai membunuh perampok itu, Shin." Shin pun menjawab, "Siap." Tiba-tiba, duk, Shin dan Sakamoto dan sepedanya berada di atas bus, guys. Hahaha. Perampok berkata, "Bunyi apa itu?" Shin berkata, "Tuan Sakamoto, saatnya penyamaran, sembunyikan wajah Tuan." Tiba-tiba, ada sebuah bangunan di depan dan mereka yang berada di atas bus segera melompat dan meninggalkan sepeda mereka yang berbenturan dengan bangunan. Prak! Shin berkata, "Tuan Sakamoto." Tiba-tiba, Sakamoto terlihat berlari sangat kencang dan berkata, "Aku akan mencegat mereka, Shin." "Shin!" Anak kecil yang melihat Sakamoto berlari dengan sangat kencang berkata, "Wah, keren sekali orang itu." Tiba-tiba, di dalam bus, perang! Perampok terkejut dengan berkata, "Apa?" Kemudian, Shin menendang perampok tersebut hingga terpental sangat jauh. Dan kemudian, Shin mengunci tangannya. Shin berkata, "Kalau kau tidak segera menghentikan bus ini, aku akan patahkan tanganmu." Perampok yang kesakitan berkata, baiklah." Kemudian, sopir bus yang dirantai kakinya berkata, "Tolong, saya tak bisa mengangkat kaki dari pedal gas." Shin berkata, "Hah? Sampai dirantai segala? Woi, kau lepaskan rantainya. Jangan malah tiduran." Shin berkata, "Gawat, Tuan Sakamoto. Busnya tidak bisa berhenti." Sakamoto menjawab, "Itu bukan masalah, Shin. Aku akan menutup jalannya." Kemudian, dengan kerennya, Sakamoto menahan bus tersebut menggunakan pahan guys. Akhirnya, bus pun berhasil diberhentikan dan kemudian Sakamoto masuk ke dalam bus untuk menemui istrinya. Orang-orang yang ada di dalam bus terkejut karena Sakamoto memakai topeng. Orang-orang berkata, "Hah? Siapa itu? Kabur!" Kemudian orang-orang yang ketakutan yang melihat Sakamoto pun kabur. Kemudian Sakamoto berkata kepada istrinya, "Apa kau baik-baik saja, istriku?" Aoi menjawab, "Iya, aku sama sekali tidak takut, karena aku yakin kau pasti akan datang." Lalu, maaf, tadi pagi bicaraku keterlaluan." Sakamoto yang sambil tersenyum berkata, "Peraturan keluarga pasal 12. Aoi yang paham berkata, "Harus traktir makan di hari kita bertengkar. Serahkan saja padaku." Kemudian, mereka pun pulang ke rumah. Pada keesokan harinya, terdapat berita di TV yang menceritakan kemarin telah terjadi pembajakan bus dan sosok tak dikenal diduga menghentikan pembajakan. Seluruh sandera dinyatakan selamat. Kemudian, mereka dibuat penasaran dengan pria memakai topeng dan badan gendut tersebut. Anak Sakamoto yang juga melihat TV berkata, "Pria bertopeng kok mirip papa ya?" Kemudian, Sakamoto memberikan catatan peraturan keluarga Sakamoto. Dan ia pun berkata kepada Shin, "Kalau kau memang bagian dari keluarga Sakamoto, patuhi juga peraturan ini." Shin yang gembira menjawab, "Baik, Tuan Sakamoto."
Dan episode pun berakhir. Oke guys, itu merupakan keseluruhan cerita pada episode yang kedua yang Mimin ceritakan. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya ya guys.